Oke, masih bersama saya di tutorial Sony Vegas Pro 11, dan di tutorial kali ini agak berbeda dari tutorial yang sebelumnya. Untuk kali ini saya akan hanya memberikan beberapa trik cepat atau bisa dibilang ini tips dan trik yang lumayan berguna lah untuk mempercepat proses pengeditan gitu ya. Oke, sekalian juga untuk memperdalam beberapa tools yang memang sepertinya tersembunyi gitu ya. Dan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan dan juga menjelaskan apa itu fungsi dari tools yang akan saya tunjukkan berikut. Oke, jadi diperhatikan selama saya menjelaskan karena saya akan menjelaskan beberapa tools sekaligus dalam tutorial ini. Oke, yang pertama saya ulang dulu ini. Oke, untuk membuat untuk menambah track video, biasanya kita klik kanan, insert video track. Tapi untuk mempercepat kita tinggal klik aja Ctrl Shift Q untuk video dan Ctrl Q untuk audio. Jadi untuk beberapa track kita bisa tinggal klik aja gitu ya. Untuk undo kita Z, Ctrl Z. Oke, seperti itu. Jadi udah ada dua track ini, track video dan track audio. Oke, yang berikutnya adalah trimmer. Oke, di trimmer ini masih banyak yang masih belum mengerti. Jadi begini, di trimmer ini bukan cuma untuk melihat video apa yang akan di play, tapi juga kita bisa memotong atau istilahnya mengcrop dari video yang kita inginkan. Misalnya video ini kalau dari awalnya adalah begini, misal saya akan mau potong di daerah sini, jadi saya tinggal tandai di sini, lalu panah kuning ini saya bawa ke sini dan tentukan akhirnya sampai mana, lalu saya geser ke sini. Jadi kita nggak usah potong-potong di timeline lagi, jadi langsung di sini. Setelah sudah ditandai, langsung klik bawa aja, drag and drop yang sudah diblok ke dalam sini. Oke, jadi kita nggak usah potong-potong lagi, dia sudah terpotong di trimmer. Oke, lalu berikutnya untuk mengcopy, contohnya track ini aja saya copy, tekan Ctrl dan drag and drop ke sebelahnya seperti ini aja ya. Ini mengcopy. Oke, lalu berikutnya untuk split ini, misalnya ada bagian yang saya akan potong. Oke, saya ini hapus dulu ya. Misalnya bagian sini mau saya potong, saya tinggal split di sini, tekan S pada keyboard, dia akan terpotong. Dan saya akan potong lagi, misalnya di sini, tekan S lagi, dia akan terpotong lagi. Dan saya bisa hapus di sini, saya bisa tempelkan ke klip yang sebelumnya. Oke, itu untuk fungsi split. Untuk volume juga masih banyak yang mempertanyakan. Untuk volume, kita bisa atur di sini. Ini adalah master volume. Tapi kalau misalnya untuk mengatur volume di bagian tertentu, kita tinggal tekan V pada keyboard. Lalu nanti ada garis biru di sini. Kita bisa atur misalnya bagian sini, double klik. Saya ulang, double klik di sini. Lalu kita bisa naikkan. Misalnya bagian sini saya ada narasi, jadi ini saya akan turunkan. Jadi double klik sini dan double klik sini, lalu kita turunkan. Nanti bagian sini dinaikkan lagi. Jadi buat dua titik untuk awal dan akhir. Nah, untuk volumenya kita bisa lihat di sini 4,1 dB desibel dan ini minus 7,4 desibel. Dan normalnya itu kita bisa atur lagi di 0. Saya double klik sini dan double klik lagi. Klik kanan aja. Set to 0 untuk stand normalnya. Dan dia akan di tengah lagi. Kita lihat hasilnya.
Harus dari bawah ya, harus. Ya, belum bisa ini. Oke, jadi volumenya bisa kita atur di sini. Seperti itu ya. Ya, belum bisa ini. Oke. Lalu berikutnya, oke, ini untuk volume. Saya hilangkan lagi, tekan V lagi. Ini berikutnya adalah pen. Oke, kita tekan P di sini dan ada garis merah. Pen ini adalah letak kalau stereo itu sound stereo itu terdiri dari dua arah suara, ada dari kiri dan dari kanan. Nah, ini untuk menentukan ada di bagian mana suara itu kita maunya. Misalnya bagian sini saya akan buat di kiri, atas itu kiri, left. Berapa persen kita mau, misalnya di kiri. Lalu bagian sini saya akan kasih ke kanan, sorry, selalu buat 2 titik seperti ini, kanan. Lalu saya kembali lagi ke tengah, klik kanan, send to center. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, harus dari bawah ya, harus. Ya, belum bisa ini. Oke, terasa bagian sini dia ada di kiri dan bagian di sini dia ada di kanan. Kiri, oh, harus dari bawah ya, harus. kanan. Ya, belum bisa ini. Oke, seperti itu ya. Pen, pengertian pen itu adalah letak suara kiri atau kanan. Oke, berikutnya saya akan membuat tanda atau marker. Misalnya di bagian sini saya mau menandakan, misalnya oke, saya ulang aja. Misalnya saya punya kayak ini, saya normalkan lagi, reset all. Misalnya saya punya beberapa klip di sini. Oke, misalnya di bagian sini saya mau menandakan misalnya ini bagian dia menunduk gitu ya. Saya bisa tandakan di sini, tekan aja M di keyboard. Saya bisa tandain misalnya ini bagian, misalnya nanti saya harus tambahkan narasi di sini. Ini untuk marker, ini untuk note aja sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya ada banyak note di sini, misalnya di sini sensor, ini untuk ini aja, untuk note aja. Oke, misalnya gitu. Nah, kita misalnya mau cari, kita lebih cepat di sini. Kita bisa lihat di sini, bisa kelihatan cut. Jadi kita nggak usah cari-cari di sini lagi bagian mana, kita sudah tahu. Tinggal klik aja di sini. Oke, seperti itu. Itu gunanya marker. Lalu berikutnya remove from. Oke, saya jelaskan remove from ini kalau mau dihapus markernya, tinggal di klik kanan delete aja. Oke. Untuk remove from, oke, saya hapus lagi di sini. Misalnya bagian ini. Misalnya bagian sini saya mau hilangkan suaranya aja. Kalau saya hapus di sini bisa sih, tapi misalnya ada bagian tertentu, bagian sini saya mau hapus, saya bisa remove from di sini. Caranya, atau gini, misalnya ada beberapa bagian seperti ini deh. Jadi maunya ini gambarnya ada sebelum suaranya habis. Jadi saya contohkan aja gini. Ini saya tekan U. Kalau saya nggak tekan U, ini saya potong, dia akan ngikut dua-duanya ini. Lalu saya tekan U, dia akan terpisah. Track video dan track audio akan terpisah. Seperti ini. Nah, ini juga saya tekan U, saya bisa kurangi, lalu saya bisa majukan di sini, seperti itu ya. Jadi suaranya masih ada ya, seperti itu. Itu adalah remove from. Nah, untuk menggabungkannya lagi, jadi setelah kita potong ini, misalnya kita mau geser-geser seperti ini,
Kalau ini saya geser, ini akan terpisah. Tapi kalau ini kita mau jadikan grup lagi, tekan sini lalu tekan Ctrl, klik sini sampai semuanya terblok, baru tekan G pada keyboard, dan keduanya sudah jadi grup. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya saya akan menambahkan fade di sini, yang gampangnya aja. Misalnya dari awal mau saya ganti aja videonya biar lebih jelas. Misalnya bagian sini saya akan mau kasih accent fade di sini, tinggal ke pojokan sini aja. Di pojok sini ada bentuk kursornya berubah seperti ini, lalu geser ke kanan, dan hasilnya akan seperti ini. Gambarnya akan dari gelap ke terang. Oke, sesuai grafik seperti ini. Suara pun juga begitu, dari fade, dari pelan ke keras. Dan bentuk fade-nya juga kita bisa atur di sini, klik kanan, klik kanan di sini. Ini juga bisa. Jenis grafiknya mau yang lebih tajam atau yang rata, yang lebih halus. Kalau volume saya biasa rekomendasikan memakai yang ini, lebih halus. Gitu ya, bisa di depan dan di belakang sama caranya. Oke, seperti itu. Dan ganti grafiknya tinggal klik kanan lalu pilih. Oke, seperti itu. Dan terakhir dari saya adalah opacity. Misalnya opacity itu apa ya, efek transparan pada video. Oke, saya contohkan satu lagi di sini, satu video lagi di atasnya misalnya. Nah, bagian sini misalnya videonya ini saya mute aja dulu ya supaya kedengeran. Nah, bagian sini dia akan terpotong, begitu di bagian sini dia akan terpotong. Lihat gambarnya. Oke, seperti itu. Saya mendapatkan dua gambar ini dalam satu frame. Bagaimana caranya? Caranya di track yang paling atas saya turunkan opacity-nya. Jadi ada di sini, turunkan. Nah, jadi dia ada dua gambar bersamaan seperti ini. Tinggal diatur aja opacity-nya seperti itu ya. Nah, ini biasanya untuk efek kaca jendela mobil. Oke, mungkin nanti suatu saat saya buat film akan saya pakai teknik ini. Oke, segitu dulu tips berguna dari saya. Semoga membantu kalian dalam belajar dan mempercepat dalam proses editing. Oke, untuk yang requestnya belum saya buat, mohon bersabar karena saya juga butuh waktu untuk membuatnya, karena nggak tiap hari saya membuat ini. Jadi mohon sabar. Dan untuk yang baru bergabung di channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe di kanan bawah ini untuk mengetahui kalau ada tutorial terbaru dari saya. Oke, itu aja tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.